Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 44574460 Bab 4457 Landen Sen vs Waterstone. Berikan padamu. Hahaha, apa kau bermimpi? Wanita dengan rok putih sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia cukup bangga dan mengangkat kaki langsingnya, dengan sedikit bercanda di wajahnya yang halus, bukan tidak mungkin menginginkan sebongkah air. Datang dan berlutut dan jilat jari kaki gadis ini. Jika saya senang, saya akan menyirami batu itu diberikan kepadamu. Wajah Landen Sen hitam seperti dasar panci, mengira wanita ini benar-benar bukan lampu hemat bahan bakar. Tidak apa-apa bermain trik dengan diri sendiri, tetapi berani menggoda diri sendiri. Benar bahwa harimau tidak memamerkan kekuatannya dan memperlakukan dirinya sendiri sebagai kucing yang sakit. Hehe, gadis itu tidak takut angin akan melontarkan lidahnya. Sudut mulut Landen Sen bergerak-gerak, dan ekspresinya dingin dan dingin, demi bimbingan sengaja gadis itu padaku di sini, selama kamu dengan jujur menyerahkan batu air itu, aku tidak akan menyakitimu. Jika tidak, semuanya sulit untuk mengatakannya. Wanita dengan rok putih mendengus dan berkata dengan jijik, karakter kecil di tengah Luo Jinxian besar, yang benar-benar menganggap dirinya sebagai karakter. Karena kamu adalah yang terpilih, gadis ini tidak akan terluka kali ini. Hidupmu, cepat lenyap dariku, semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Sebagai kehidupan yang lahir dari batu 9 warna yang dipenuhi langit, wanita dengan rok putih tahu pentingnya sang terpilih, dan dia tidak ingin menjadi musuh yang terpilih di dalam hatinya. Tetapi Landen Sen benar-benar ingin mendorongnya ke dalam kecemasan, dan dia pasti tidak akan mundur. Karena gadis itu tidak berencana untuk menyerahkan batu air, jangan salahkan Sen karena kuat. Ada tatapan tajam di mata Landen Sen, dan alam semesta kecil segera dilepaskan, dan seluruh tubuh tiba-tiba melonjak ke langit. Berdengung. Cahaya bintang tak berujung menyapu tubuh Landen Sen, menelan seluruh platform batu dan bahkan sebagian besar danau. Dalam sekejap, cahaya bintang menutupi langit dan matahari menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Wanita berbaju putih itu terperangkap dalam galaksi yang sangat luas, dikelilingi oleh bintang-bintang yang melayang-layang, lebar dan dalam, seperti sudut alam semesta. Pesona Will. Wajah wanita dengan rok putih berubah sedikit, meskipun dia tahu bahwa Landen Sen pasti memiliki beberapa kemampuan, dia tidak akan bisa menembus celah ruang angkasa dan mencapai lapangan bersalju. Tapi dia sepertinya masih meremehkan kekuatan orang yang dipilih surgawi ini, dan dia tidak bisa membayangkan bahwa seorang kultivator di tengah Luo Jinxian yang besar benar-benar dapat mengembangkan penghalang kemauan. Landen Sen berkata dengan senyum kering, gadis itu masih punya waktu untuk berubah pikiran. Pertama, Asura, lalu siapa yang terpilih, kalian semua harus mengincarku satu persatu. Kalian benar-benar berpikir bahwa gadis ini adalah kesemek lembut untuk kalian uleni. Gadis ini telah memecahkan penghalang kemauan ini sekarang, biarkan kalian berlutut dan memohon belas kasihan. Wanita dengan gaun putih membuat segel di tangannya, matanya yang indah dipenuhi dengan kedinginan, dan dia berteriak teknik peri emas tingkat lanjut, tarian salju kristal es. Tiba-tiba, badai salju yang luar biasa menyapu dari tubuh wanita rok putih, menelan ke arah Landen Sen seperti longsoran salju, energi dingin ekstrim yang menakutkan sepertinya mampu membekukan segalanya. Landen Sen tidak bisa melihat tingkat kultivasi wanita dengan rok putih, tapi dia bisa menilai hanya dengan kekuatan supernatural lawan, kekuatan tempur lawan pasti lebih tinggi daripada kultivator terakhir dari Daluo Jinxian. Membiarkan. Meteor. Dalam menghadapi lawan seperti itu, Landen Sen secara alami tidak berani mengabaikan, dan juga menunjukkan gerakan besar. Di antara percikan api dan batu api, ratusan juta meteor emas tiba-tiba terbang keluar dari kepala Landen Sen, jatuh seperti hujan lebat, dan tiba-tiba menyerang badai salju. Bum bum bum. Banyak meteor emas menghantam badai salju, dan ledakan keras yang meledak itu tidak ada habisnya. Kekuatan yang dibawa oleh Blizzard ini tidak boleh diremehkan, bahkan jika kawanan meteor yang ditembakkan oleh Landen Sen bersaing dengan Blizzard, energi dingin ekstrim yang keluar dengan cepat menyapu seluruh alam semesta kecil. Dalam sekejap, seluruh alam semesta kecil dipenuhi dengan embun beku dan pecahan kristal es kecil, dan udara dingin memancarkan rasa tidak nyaman yang kuat. Dengan kekuatan tubuh fisik Landen Sen, sedikit udara dingin ini tidak dapat mempengaruhi tindakannya sendiri, tetapi masih menyebabkan penundaan tertentu dalam operasi energi alam semesta kecil. Suara ledakan tidak berhenti, dan wanita dengan rok putih dengan cepat memperoleh kekuatan magis, teknik peri emas tingkat lanjut, kristal es langit dan bumi. Wanita dengan rok putih itu penuh dengan cahaya dingin yang menyilaukan, mulut kecilnya terbuka sedikit, dan mulutnya mengeluarkan pancaran cahaya dingin seperti air terjun tsunami. Badai salju tak berujung menyapu seluruh alam semesta kecil, segala sesuatu yang terlihat tertutup oleh es dan salju, dan bahkan bintang yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di alam semesta kecil semuanya membeku. Mantra wanita rok putih yang disebut kristal es langit dan bumi, bukanlah kekuatan sihir yang menyerang para biksu.
Kemampuannya adalah untuk mengubah lingkungan luar angkasa dalam jarak tertentu, sedikit mirip dengan kekuatan magis alam mendalam, dunia spiritual kuno. Meskipun Landen Sen menggunakan kekuatan pertahanan dari armor suci yang tidak bisa dihancurkan untuk menahan udara yang membekukan dan cahaya dingin yang mengamuk di angkasa, tubuh fisiknya dengan jelas merasakan bahwa ruang di sekitarnya telah menjadi stagnan, dan bahkan membutuhkan usaha yang besar untuk menggerakkan tangan dan kakinya. Efisiensi energi sangat berkurang. Sungguh sulit dipercaya bahwa kekuatan magis yang ditampilkan oleh wanita berbaju putih bisa mencapai efek yang mirip dengan kelambatan spasial. Dengan soliditas dunia nyata ruang, wajar jika hanya teknik langit emas canggih yang tidak dapat mencapai ketertinggalan ruang, tetapi cara wanita berbaju putih dapat mengontrol lingkungan luar angkasa tidaklah luar biasa. Landen Sen terkagum-kagum, dan gadis dengan rok putih di depannya mungkin telah menyentuh tepi lapangan hukum. Secara umum, para beku setidaknya harus berada pada tingkat Hunyuan Daluo Jinxian untuk benar-benar menyentuh ambang bidang hukum dan mengembangkan benang hukum. Lawan berbahaya seperti itu pasti tidak berbelas kasihan. Tepat ketika Landen Sen berpikir demikian, wanita dengan rok putih itu terlebih dahulu memukulnya, dan tangan giok rampingnya sekali lagi membentuk segel, berteriak keras, "Sue Qilin, bunuh aku." Begitu teriakan itu turun, hantu unicorn salju mengembun di angkasa yang tertutup es dan salju. Unicorn salju berwarna putih dengan tanduk, kuda berkepala naga, dan api dingin, dengan cakar tajam dan dua sayap di punggung. Roar! 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 Ribuan unicorn salju dengan panjang tubuh ratusan kaki terkondensasi dan terbentuk dari cahaya dingin dan udara yang membekukan ruang, bergegas keluar, membawa energi dingin ekstrim yang tak tertandingi. Kiki bergegas menuju Landen Sen dengan marah. Melihat sejumlah besar unicorn salju bertabrakan, Landen Sen tertahan oleh ruang yang stagnan, tidak dapat mengelak dan hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatannya. Golden Xiansu, penghalang kristal. Landen Sen mendorong kedua telapak tangannya, dan cahaya dingin yang luas menyapu, dan dalam waktu yang sangat singkat, dinding kristal es 360 derajat tanpa jalan buntu dengan cepat terkondensasi. Bum bum bum. Pada saat berikutnya, sejumlah besar hantu Snow Qilin menghantam dinding kristal es yang terkondensasi dari tubuh Landen Sen, meledak menjadi suara keras seperti suara gemetar batu. Kekuatan-kekuatan magis penghalang kristal bergantung pada kekuatan bintang-bintang di tubuh biksu. Dengan bantuan pola bintang, tampilan penghalang kristal oleh Landen Sen telah mencapai tingkat keabadian emas tingkat lanjut. Setelah dinding kristal es bertahan dari benturan ribuan unicorn salju, sejumlah besar retakan pecah di permukaan es, dan pada akhirnya mereka hampir tidak dapat menahan serangan itu. Bab 4458 Kill or Kill. Setelah serangkaian ledakan dan guncangan yang hebat, meskipun Landen Sen tidak terluka, armor suci abadi di tubuhnya hampir sepenuhnya membeku. Merasa sangat dingin, Landen Sen segera menyiapkan tombaknya yang menyala, dan badan pistol itu menggulung api bintang yang luas, menghilangkan cahaya dingin dan udara yang membekukan di sekitar ruang. Sial. Wanita dengan rok putih terlihat sedikit jelek ketika dia melihat bahwa 2 atau 3 keterampilan langit emas tingkat tinggi yang dia mainkan secara berurutan tidak dapat mengalahkan Landen Sen. Hamparan bintang yang luas dan api yang berkobar melayang di tubuh Landen Sen, dan gelombang panas yang mencengangkan menghilangkan udara dingin di ruang angkasa untuk mencegah tindakan Landen Sen terpengaruh. Landen Sen mengambil pistol dan bergegas menuju wanita dengan rok putih. Kekuatan tombak ujung api bergantung pada tingkat kultivasi biksu dan tingkat pemadatan kekuatan bintang-bintang di dalam tubuh. Landen Sen telah memperoleh pola dewa palsu, dan setelah basis kultivasinya sendiri meningkat pesat, dia sekarang dapat menggunakan tombak titik api ini secara lebih luas. Kekuatan dari. Dalam sekejap, Landen Sen terbang ke arah wanita dengan rok putih, dan ujung tombak yang berapi-api di tangannya menembus dada wanita itu tanpa ampun. Saat ini, Landen Sen tidak lagi memiliki hati untuk mengasihani dan menghargai giok, wanita ini agak menakutkan sebagai lawan, lebih baik untuk menjatuhkannya sesegera mungkin. Peri emas tingkat lanjut, perisai suci kristal es. Saat ini, wanita dengan rok putih mengertakkan gigi, telapak tangannya meledak menjadi cahaya dingin seperti tsunami, dan cahaya dingin dan udara dingin dalam jumlah besar hampir terkondensasi menjadi dinding kristal es dalam sekejap. Saat berikutnya, tombak ujung api menghantam dinding kristal es di depan wanita dengan rok putih, membuat suara keras seperti batu retak menembus emas, tajam dan menusuk telinga. Semburan api meledak, dan tombak ujung api itu meledakkan sedikit retakan di dinding. Kekuatan counter shock yang besar hampir membuat wanita dengan rok putih itu terbang menjauh. Sebelum wanita dengan rok putih bisa menstabilkan sosoknya, Landen Sen sepenuhnya mendorong tombak ujung api di tangannya. Badan pistol itu memicu api bintang yang sangat ganas, dan ujung tombak menghujani dinding kristal es di depan wanita rok putih. Dentang, dentang, dentang. Disertai serangkaian kebakaran dan ledakan, wanita dengan rok putih itu mundur lagi, dan dinding kristal es di depannya segera berlubang dan berada di ambang kehancuran. Teknik peri emas tingkat lanjut, tarian salju kristal es.
Dalam keputusasaan, wanita dengan rok putih memuntahkan badai salju besar lagi di mulut kecilnya, mencoba memaksa Landen Sen mundur. Landen Sen tidak mundur, pola bintang di tengah alisnya menyala, sekali lagi melepaskan kawanan meteor berskala besar untuk melawan badai salju dingin yang dilepaskan oleh wanita dengan rok putih. Bum bum bum. Dalam raungan ledakan yang memekakkan telinga, Landen Sen, dengan kekuatan pertahanan dari armor suci yang tidak bisa dihancurkan, menahan dampak ledakan, mengepalkan tombak ujung api di kedua tangan, dan menyerang wanita dengan rok putih dengan enggan. Wanita dengan rok putih tidak bisa mengelak tepat waktu, dan akhirnya ditusuk oleh tombak yang menyala. Engah. Sebuah panah berdarah ditembakkan, dan wanita dengan rok putih itu terkena tembakan senjata api melalui dada dan perutnya, dan akhirnya memuntahkan beberapa suap darah, yang menodai rok putihnya. Landen Sen mencabut tombak ujung api, dan pada saat yang sama menarik kembali alam semesta kecil. Adegan itu tiba-tiba berubah, kembali ke platform batu sebelumnya. Wanita dengan rok putih jatuh ke tanah, lubang darah berlubang yang menakutkan muncul di dada dan perutnya. Kamu kalah. Ujung tajam Landen Sen menunjuk ke tengah alis wanita dengan rok putih, matanya dingin. Penuh kebencian. Jika gadis ini belum memulihkan kekuatan kultivasinya, bagaimana mungkin dia kalah darimu? Wanita dengan rok putih berkata sesekali, matanya yang indah menatap Landen Sen, matanya penuh dengan kesedihan dan keengganan. Sebelum membuka segelnya, dia telah menghabiskan terlalu banyak energi, dan dia berada dalam kondisi yang buruk dalam melawan Landen Sen. Kedua, dia terlalu lama di segel, dan kekuatannya melemah hingga titik terendah. Jika saya tahu itu, saya seharusnya tidak harus melawan pilihan hari ini. Berpikir tentang kebebasan berumur pendek yang baru saja dia peroleh, dia sangat hancur dengan sia-sia. Wanita dengan rok putih membenci ketidakmampuannya. Dia diam-diam menutup matanya, dengan air mata penghinaan di sudut matanya, mengertakkan gigi dan berkata, apa yang kamu tunggu? Melihat wajah kematian pihak lain, Landen Sen tidak melakukan apa-apa, tetapi bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Wanita dengan rok putih mendengus dingin, pemenang adalah raja dan pecundang, karena kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkanku, gadis ini tidak punya apa-apa untuk dikatakan, bunuh jika kamu mau. Landen Sen memiliki sedikit rasa welas asih, ia selalu merasa sangat akurat dalam melihat orang. Di matanya, wanita dengan rok putih ini tidak seperti orang yang pengkhianat kecuali untuk siasat. Meskipun wanita ini sangat berbahaya, Landen Sen tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, mungkin dia masih bisa bekerja sama dengan pihak lain. Landen Sen dengan tenang berkata, aku tidak perlu membunuhmu, selama kamu menjanjikanku beberapa permintaan, Sen masih bisa mengampuni gadis itu. Begitu kata-kata itu keluar, wanita dengan rok putih itu membuka matanya dan mengertakkan gigi peraknya dan berkata, apa maksudmu? Apa maksudmu? Untuk menyelamatkan hidupku, apakah kamu ingin menyiksa dan mempermalukan gadis ini? Landen Sen mengangkat bahu, dan berkata, bagaimanapun juga Sen adalah yang terpilih. Aku bahkan tidak repot-repot melakukan hal-hal membosankan seperti itu. Gadis itu tampaknya telah melakukan kesalahan. Pada awalnya, kamu membujuk Sen untuk datang ke sini. Kamu telah berjanji padaku sebelumnya bahwa jika aku membantumu mendapatkan kembali kebebasanmu, kamu akan menyerahkan batu 9 warna yang memenuhi langit yang kacau itu. Alasan mengapa Sen menindas Anda adalah murni karena Anda melanggar perjanjian sebelumnya. Landen Sen mengerutkan kening. Wanita berbaju putih itu menggigit bibir tipisnya yang berlumuran darah, dan berkata dengan keras, gadis ini tidak ingin dipermainkan oleh kalian yang terpilih. Aku dulu sangat percaya pada Ashura sehingga aku disegel selama lebih dari 1 miliar tahun. Sulit untuk mendapatkan hari untuk mendapatkan kembali kebebasan, tentu saja aku tidak ingin jatuh ke tangan mereka yang dipilih olehmu. Mata wanita dengan rok putih bercampur dengan kebencian, dan dia secara naluriah menolak Landen Sen. Landen Sen mengangkat alisnya, dan kehidupan yang lahir dari batu air ini benar-benar ada hubungannya dengan Ashura. Keluhan antara gadis itu dan Ashura tidak ada hubungannya denganku. Aku adalah aku, bukan Ashura. Meskipun Sen mengagumi Ashura, aturan perilakunya jelas berbeda dari Ashura. Gadis itu tidak harus mengambil sikap yang telah terbentuk sebelumnya terhadap Sen. Sebenarnya, aku tidak punya keluhan dengan gadis itu, hanya karena batu yang memenuhi langit 9 warna yang kacau ini adalah sesuatu yang harus aku dapatkan. Jika gadis itu menyerahkan batu air di pagi hari, Sen mungkin bisa membantumu membentuk kembali tubuhmu. Sebelum Landen Sen bisa menyelesaikannya, wanita dengan rok putih menyela, kamu pikir gadis ini adalah anak berusia 3 tahun yang begitu baik untuk ditipu. Kamu baru saja membunuhku dan kamu bisa mendapatkan batu air ini. Tapi sekarang kamu terus mengatakan kamu ingin memaafkanku. Hidup, aku pasti ingin menggunakan gadis ini untuk mencapai beberapa tujuan untukmu. Bahkan jika dia membunuhnya, dia tidak percaya bahwa yang dipilih hari ini akan begitu baik. Landen Sen menjadi sedikit tidak sabar, wanita, saya tidak ingin berbicara dengan Anda tentang teori konspirasi ini. Saya tidak tertarik dengan ini.
Pertama, saya tidak memiliki keluhan dan dendam terhadap Anda. Saya benar-benar tidak berniat mengambil hidup Anda. Saya tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Prinsipnya terletak. Kedua, Anda membuat kesalahan dulu. Saya akan mengampuni hidup Anda, hanya ingin memberi Anda kesempatan untuk berbicara tentang kerja sama dengan Anda. Jika Anda tidak ingin bekerja sama, saya tidak akan membunuh Anda, tetapi saya akan menghapus kultivasi Anda terlebih dahulu, dan kemudian memberi Anda kebebasan. Landon Sen berkata begitu saja. Bab 4459 Yield. Kamu. Wanita dengan rok putih tersedak oleh kata-kata Landon Sen dan berteriak, kamu mengancam saya. Ancaman. Kaulah yang berbalik, dan Sen sudah cukup sopan padamu. Landon Sen mencibir sebentar, dan kemudian berkata dengan hampa, oke, Sen tidak punya banyak kesabaran lagi. Kamu bisa membuat pilihan dengan cepat. Wajah wanita berbaju putih berubah beberapa kali, dan hatinya berdebar. Tidak termasuk faktor emosional, sebenarnya tidak ada kebencian antara dirinya dan sang terpilih. Sebelumnya, dia sangat ingin mendapatkan kembali kebebasannya, jadi dia memancing The Chosen untuk mengangkat segelnya. Waterstone adalah pembawa jiwanya, meski terpisah dari karier tidak akan membunuh jiwa, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatannya akan sangat melemah. Di permukaan, dia mengklaim bahwa dia tidak mempercayai sang terpilih, tetapi pada kenyataannya itu karena keinginan egoisnya sendiri sehingga dia mematahkan wajahnya dengan Landon Sen. Meskipun dia tidak mau mengakuinya di dalam hatinya, Landon Sen memang penyelamat yang membantunya keluar dari masalah. Faktanya, seperti yang diharapkan Landon Sen, para wanita dengan rok putih bukanlah orang yang berbahaya, tetapi telah disegel oleh Asura selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi mereka memiliki rasa jijik dan kewaspadaan naluriah terhadap yang terpilih. Setelah dengan tenang berpikir sejenak, wanita dengan rok putih itu akhirnya melepaskan kesombongannya, matanya yang indah tertuju pada Landon Sen, dan dia bertanya, bagaimana Anda ingin bekerja sama? Landon Sen berkata terus terang, Sen ingin memenangkan gadis itu untuk berdiri di kam yang sama dengan saya dan bersama-sama menghadapi kekuatan bermusuhan Sen. Sangat sederhana. Wanita berbaju putih itu sedikit terkejut, wajahnya yang cantik penuh dengan rasa curiga. Ini bukan tugas yang sederhana. Gadis itu telah disegel begitu lama, aku khawatir dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, jadi biarkan Sen menjelaskan dulu situasi di dunia nyata. Landon Sen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan mulai memberitahu wanita berbaju putih itu semua perbuatan setelah perang kepunahan, status saat ini dari alam abadi sejati, tujuan untuk menjelaskan dan mengajar dan Yuan Shi Tianzun, dan waktu ketika malapetaka besar berikutnya dari alam abadi sejati akan datang. Begitulah situasinya. Sekarang Yuan Shi Tianzun terluka parah, tetapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Jika penjelasannya berhasil, versi tiruan dari susunan Zhou Tianxingdou akan ditempatkan, Yuan Shi Tianzun mungkin akan dapat pulih dari luka-lukanya. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Rencana Sen adalah untuk bersatu dengan banyak orang kuat untuk membunuh Yuan Shi Tianzun sebelum menyelesaikan pengaturan formasi Zutian Star Fighting, dan untuk sepenuhnya melenyapkan malapetaka ini. Landon Sen berkata dengan serius. Setelah mendengar ini, wanita dengan rok putih merasa sedikit tidak bisa dipercaya, betapa karakter Yuan Shi Tianzun, bahkan jika dia terluka parah, hampir tidak bisa menjadi peran yang dapat diatasi oleh seorang biksu seperti Landon Sen. Tetapi mengetahui bahwa Landon Sen hanya berkultivasi selama lebih dari 200.000 tahun sejauh ini, dia dapat memiliki tingkat kultivasi seperti itu, dan saya harus mengagumi bahwa orang yang dipilih memang luar biasa dan tak terduga. Hanya saja dia benar-benar tidak menyangka bahwa dengan kemampuan Landon Sen, dia bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik setingkat Yuan Shi Tianzun. Karena Sen Daoyou memiliki keberanian untuk menolak interpretasi ajaran dan Yuan Shi Tianzun, pasti ada cara untuk melawan Yuan Shi Tianzun, bukan? Sikap wanita dengan rok putih terhadap Landon Sen akhirnya mereda, dan dia mengganti namanya menjadi Landon Sen sebagai teman Tao. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik tentang yang terpilih, dia masih mengagumi keberanian Landon Sen di dalam hatinya dan bertanya-tanya mengapa Landon Sen memiliki keberanian untuk membuat keputusan seperti itu. Landon Sen berkata, saya memang memiliki sarana untuk melawan Yuan Shi Tianzun, dan itu sangat dapat diandalkan. Tapi ini masalah rahasia. Saya tidak bisa memberitahu Anda sampai gadis itu setuju untuk bekerja sama dengan saya. Mendengarkan apa yang dikatakan Landon Sen, wanita dengan rok putih itu berpikir lagi. Oke, saya sudah mengatakan semuanya dengan jelas, dan inilah waktunya bagi gadis itu untuk membuat pilihan. Landon Sen dengan sabar mendesak. Saya. Wanita berbaju putih itu sedang berjuang keras. Menurut Landon Sen, dunia abadi sejati saat ini akan segera dikendalikan oleh interpretasi dan pengajaran. Yuan Shi Tianzun ingin menggunakan versi tiruan dari Zhou Tianxingdou untuk menyerap energi antarmuka. Setelah Yuan Shi Tianzun benar-benar menyelesaikan langkah ini, dunia surgawi yang sebenarnya hampir menjadi gurun, yang tidak berbeda dengan menghancurkan dunia surgawi yang sebenarnya terlebih dahulu.
Setelah disegel selama bertahun-tahun, satu-satunya keinginannya yang telah lama didambakan adalah keluar dari masalah dan mendapatkan kembali kebebasan. Tetapi jika dunia peri sejati menjadi kiamat tandus dengan hidup dan mati, kebebasan semacam ini bukanlah yang dia inginkan. Landen Sen sebelumnya menyebutkan bahwa Asura yang asli adalah batu matahari di antara 9 warna batu yang memenuhi langit yang kacau, yang digunakan oleh Yuan Shi Tianzun dan diubah menjadi bidak catur. Menurut logika ini, bahkan jika dia bisa mengalahkan Landen Sen dan melarikan diri dari jebakan, dia kemungkinan besar akan ditangkap dan diperbudak oleh Yuan Shi Tianzun, dan mengalami akhir yang mirip dengan Ashura. Setelah banyak pertimbangan, tampaknya saya benar-benar harus bekerja sama dengan Landen Sen untuk menjadi pilihan yang tepat. Bagaimanapun, yang terpilih adalah orang yang memadatkan aura langit dan bumi, dan milik jenisnya sendiri. Meskipun wanita dengan rok putih tidak memiliki belas kasihan di bibirnya, dia lebih percaya pada sang terpilih di dalam hatinya. Setelah berjuang lama, wanita dengan rok putih menghela nafas tak berdaya, menghadapi agresivitas Landen Sen, dia tidak punya pilihan sama sekali, dan tidak masuk akal untuk berpikir terlalu banyak. Kemampuan Landen Sen untuk memberitahunya hal-hal ini dapat dianggap sebagai penghiburan bagi wanita berbaju putih. Sen Daoyou, bahkan jika gadis ini berjanji untuk bekerja sama denganmu, kamu masih ingin membatasi kebebasanku. Wanita dengan rok putih bertanya dengan ragu-ragu. Landen Sen berkata terus terang, gadis itu tidak lemah, dan Sen secara alami harus menahanmu. Aku akan menempatkan batasan yang mirip dengan kutukan darah dalam jiwamu. Di bawah batasan-batasan ini, gadis itu seharusnya tidak bisa melawan. Sen. Sen bisa bersumpah demi hidupku, aku tidak punya rencana untuk menahanmu untuk waktu yang lama. Biasanya kamu dan aku bisa berteman. Setelah tujuan Sen tercapai, aku akan mengembalikan gadis itu dengan gratis. Tapi batu air ini tetap tidak bisa diberikan kepadamu. Tapi sebagai syarat, saya akan membentuk kembali tubuh gadis itu saat itu. Wanita dengan rok putih tahu bahwa tidak ada ruang baginya untuk mengeksploitasi, dan kata-kata yang diucapkan Landen Sen menghibur. Setelah ragu-ragu beberapa saat, wanita dengan rok putih itu akhirnya melembut dan mengertakkan gigi dan berkata, aku bisa berjanji padamu, tapi kamu harus berjanji pada gadis kecil itu beberapa hal. Benar-benar merepotkan. Landen Sen mengerutkan kening, berpikir bahwa wanita ini benar-benar akan menawar. Dia terlalu malas untuk berjuang begitu keras, berteriak, gadis itu biarkan aku membicarakannya, selama tidak terlalu berlebihan, Sen akan tetap memuaskanmu. Wanita dengan rok putih menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tahu bahwa rekan Taois Sen berjuang untuk dunia nyata, jadi saya bersedia bergabung dengan Kang Fellow Daois Sen, dan saya bersedia untuk mematuhi perintah Fellow Daois Sen dalam jarak tertentu, seperti berpartisipasi dalam berbagai pertempuran dan tindakan lainnya. Tapi Dao Yousen tidak bisa memaksa gadis kecil itu untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan dengan alasan mengendalikan hidup dan matiku. Pada titik ini, wanita dengan rok putih menggigit bibir tipisnya dengan ringan dan menatap Landen Sen dengan waspada. Seperti apa? Landen Sen mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Wajah cantik wanita dengan rok putih sedikit memerah, dan dia berbisik, misalnya, memaksa gadis kecil untuk menjadi selirmu, double. Perbaikan ganda dan hal-hal lain bersamamu. Bab 4460, Mark of Ice and Stars. Ahem. Landen Sen hampir tidak tersedak tenggorokannya, dia benar-benar tidak menyangka wanita ini akan mengatakan hal semacam ini. Wanita dengan rok putih itu terlihat sedikit malu, meskipun dia lahir dari batu yang memenuhi langit 9 warna yang kacau, dia tidak pernah meninggalkan Wanshui Grotto seumur hidupnya. Tingkat kesadaran akan dunia abadi yang sebenarnya bergantung pada ingatan yang diperoleh dengan mencari jiwa selama bertahun-tahun. Dalam kognisi wanita dengan rok putih, wanita di dunia peri sebagian besar adalah kelompok yang kurang beruntung, dan banyak pria kejam suka merampok wanita cantik sebagai kuali dan suplemen yang sembrono. Dia tidak tahu apakah Landen Sen adalah orang seperti itu. Meskipun dia bersedia untuk mematuhi perintah Landen Sen, dia lebih baik mati daripada direduksi menjadi tungku yang diambil Landen Sen. Jika Taois Sen tidak setuju dengan masalah ini, semuanya akan diabaikan. Jika Anda ingin membunuhnya, bunuhlah. Bagaimanapun, kehilangan basis kultivasi Anda tidak berbeda dengan saya yang mati berjalan. Ekspresi wanita dengan rok putih itu langsung menjadi dingin. Jangan khawatir, bukan karena Sen tidak pernah melihat wanita cantik. Aku punya banyak penganut Tao, dan mereka jauh lebih cantik dari seorang gadis. Gadis, kecantikanmu tidak cukup untuk masuk ke mata Sen. Landen Sen menjawab, tidak asin atau acuh tak acuh. Kamu. Wanita dengan rok putih itu marah dan kesal, dan kata-kata Landen Sen benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Melihat wanita dengan rok putih terlihat malu dan tidak yakin, Landen Sen tiba-tiba merasa sedikit lucu, dan akhirnya menghela nafas di depan wanita yang sombong itu. Wanita ini terlihat dingin, tetapi pikirannya murni. Haha, itu hanya lelucon, gadis tidak perlu menganggapnya serius. Gadis, jangan khawatir,
Sen belum terlalu dangkal, saya tidak punya waktu luang untuk menggandakan kultivasi denganmu. Landon Sen menambahkan dengan senyum kering. Anda sebaiknya tidak membuat lelucon ini lain kali, rekan Sen Daois, jika tidak gadis kecil itu tidak akan bisa bekerja sama dengan Anda. Wajah cantik wanita dengan rok putih memerah, dan dia bertanya-tanya apakah Landon Sen sengaja menggodanya. Syarat lain, jika saya membantu Taois Sen mencapai tujuan saya, Taois Sen harus membantu saya membentuk kembali tubuh saya dan memberi saya kebebasan. Wanita rok putih itu melanjutkan. Ini wajar. Landon Sen mengangguk sedikit, dan segera setuju. Syarat terakhir, sebelum gadis kecil itu membantu Taois Sen mencapai tujuannya, aku harus mempertahankan tubuh batu air, jika tidak kekuatannya akan hilang. Wanita dengan rok putih membuat permintaan terakhir. Bisa. Landon Sen mengangguk lagi, dia awalnya berencana untuk melakukannya. Permintaan saya hanya 3 poin ini. Saya harap rekan Taois Sen bisa memenuhinya. Wanita rok putih itu mengertakkan gigi dan berkata, matanya masih sedikit linglung dan gelisah. Landon Sen dengan tegas berkata, orang macam apa aku ini, gadis itu secara alami akan tahu setelah akur. Oke, biarkan Sen merawat lukamu dulu. Begitu suara itu turun, Landon Sen muncul di belakang wanita rok putih itu. Tanpa menyadarinya, telapak tangannya ditekan ke bagian punggungnya yang terluka yang tertusuk oleh tombak ujung api, dan sepotong kaca api besar melonjak di telapak tangannya. Wanita dengan rok putih tiba-tiba membangunkan tubuhnya, dan berkata dengan semangat, kamu. Tidakkah kamu tahu apakah pria dan wanita akan memberi atau menerima pernikahan? Kulitnya belum pernah disentuh oleh lawan jenis sebelumnya, dan dia tiba-tiba merasa malu dan dimarahi. Melihat reaksi pihak lain begitu kuat, Landon Sen sedikit terdiam, dan tidak bisa menahan muntah, gadis, kamu juga seorang kultivator, jangan terlalu munafik. Sen tidak ingin tubuh yang terluka parah mengikuti pantatku sebagai penyeret lecitus. Saya. Wanita dengan rok putih tidak bisa membantah, jadi dia harus menahan rasa malunya dan membiarkan Landon Sen memperlakukannya. Untung telapak tangan ada di punggung, meski perempuan berbaju putih malu, ukuran ini masih bisa diterima. Landon Sen memberi energi penuh pada teratai api glasir berwarna di tubuhnya, melepaskan api glasir berwarna dalam jumlah besar ke luka wanita dengan rok putih, dan dengan cepat menyembuhkan luka dan racun api yang disebabkan oleh tombak yang menyala. Wanita dengan rok putih itu dengan jelas merasakan bahwa racun api dengan cepat menghilang dari lukanya, dan glasir api yang mengalir ke tubuhnya seperti hujan dari langit, dan dia segera merasa sangat dingin di sekujur tubuhnya, dan lukanya sembuh dan berkeropeng dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Api glasir berwarna yang dikirim oleh Landon Sendu membuat wanita dengan rok putih itu merasakan rasa nyaman yang tak terkatakan, dan dia harus mengagumi metode yang menakjubkan dari yang terpilih di dalam hatinya. Meskipun Liu Lihuo tidak terbakar, ia tidak memiliki panas yang menyengat sedikit pun, selain menyembuhkan lukanya, tekanan mental wanita rok putih itu juga banyak dihilangkan secara halus. Dia bahkan mulai menikmati perasaan menyegarkan dari energi aneh yang mengalir ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, Landon Sen bertanya dengan dingin, "Nak, apa kau tidak bertanya siapa namamu?" Wanita dengan rok putih dengan cepat kembali ke akal sehatnya, dan berkata dengan nada kaku, aku. Tanpa nama. Landon Sen sedikit terkejut dan bertanya, gadis yang terlahir sebagai batu langit-langit 9 warna yang kacau seharusnya hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin dia bahkan tidak memiliki nama? Huff, aku tidak pernah meninggalkan Wan Sui Cave. Aku tidak butuh nama. Wanita dengan rok putih berkata dengan dingin. Landon Sen terkejut beberapa saat, tidak pernah meninggalkan Wan Sui Cave. Sepertinya wanita ini juga punya cerita. Setelah memikirkannya, tidak heran jika wanita ini tidak bersalah, tetapi dia tidak terlalu terlibat dalam dunia. Kamu akan segera pergi, dan kamu masih harus memiliki nama sehingga kamu bisa berjalan di alam semesta. Tergantung pada apakah kekuatan sihirmu adalah kristal es atau badai salju atau semacamnya, aku akan memanggilmu es dan salju. Landon Sen secara acak memilih nama untuk wanita rok putih. Wanita dengan rok putih itu pada awalnya sedikit tidak nyaman, tetapi setelah melihat lebih dekat, temperamen kata, es dan salju tampaknya sangat cocok untuknya, yang bisa dianggap cantik dan dingin. Saya harus mengatakan bahwa selera mereka yang memilih hari ini tidak buruk. Wanita berbaju putih itu diam-diam mengingat kata, es dan salju, di dalam hatinya, tetapi bersenandung dingin, terserah kamu. Setelah Bansuk siang, luka Bing Sui benar-benar disembuhkan oleh Landon Sen, dan tindakannya tidak terpengaruh sama sekali. Setelah wanita itu menyerah, dia cukup jujur, dan dia berinisiatif untuk melarang Landon Sen. Meskipun kekuatan Bing Sui sedikit lebih rendah dari Landon Sen, kultivasinya telah mencapai puncak tahap akhir Daluo Jinxian, yang lebih dari level kecil lebih tinggi dari dirinya. Karena perbedaan di ranah kultivasi, kutukan darah biasa secara alami tidak dapat mengendalikan lawan. Untungnya, Landon Sen sebelumnya telah mempelajari dan membaca buku pegangan Galatia yang diberikan kepadanya oleh Saint Chang Yue.
Dalam buku pegangan ini, segel sihir rahasia yang disebut segel bintang dicatat. Kekuatan supernatural ini, yang disebut tanda segel bintang, adalah segel perbudakan yang sangat pintar, yang dapat digunakan oleh biksu dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Tetapi premisnya adalah jika Anda ingin menanam segel Dharma ini di dalam jiwa orang lain, Anda perlu mengembangkan alam semesta kecil sendiri. Selain itu, kekuatan bintang pada orang yang menanam segel Dharma harus lebih kuat daripada orang yang ditanam. Landon Sen memenuhi dua prasyarat ini. Dia menggiling senjatanya ke dalam detail dan kesulitan tanda bintang. Setelah dia yakin bahwa dia memenuhi semua persyaratan, dia mulai memadatkan tanda bintang. Mengikuti teknik Galaksi Codex, Landon Sen menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk memadatkan energi dari Protos Sagittarius, memampatkan energi ini dengan sejumlah besar kekuatan bintang dengan hukum tertentu, dan memadatkannya menjadi bintang berujung 9. Star Marxial. Landon Sen meninju segel ajaib tanda bintang ini ke dalam jiwa Bing Sui. Bing Sui menerima tanda bintang dengan sedikit rasa cemas, dan hiasan emas muda berbentuk bintang berujung 9 segera mengembun di antara alisnya, memastikan keberhasilan implantasi tanda bintang.